Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Amen. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sekali lagi bersama. Ku bawa berita sejahtera. Amen. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Katakan Avenu Shalom. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Amen. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom. Lagi bersama. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Dia Tuhan yang baik, yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Amen. Dia baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan lagi bersama-sama memuji Tuhan. Sebab kasih-Nya tiada berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berubah, tak pernah berubah. Amin. Hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita pujikan lagu ini, bahwa Dia baik untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Haleluya. Katakan Dia baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik Yesus. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi. Selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Amen. Sama-sama kita katakan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami ada detik ini karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Amin. Kau buktikan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari nyanyikan pujian dari awal bersama-sama. Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan segala yang kami perlukan ya Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang setia sama-sama. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Aman bersamamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa di dalam hadirat-Mu,
dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia, kasih dan setiamu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Segala yang kami perlukan Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes. Kau menyediakan Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, Kau setia, Kau Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih dan setiamu tiada berubah. Tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang Oh haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lagi bersama-sama Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih ya Bapa. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Kau mulia, Tenanglah jiwa kami. tenanglah jiwaku, Aman bersamamu. aman Bersamamu. Tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwaku. Aman dalam hadiratmu. Aman hadiratmu. Tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwaku. Aman bersama. Sekali lagi, tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwa
jiwaku di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Kami menikmati kesetiaan-Mu ya Bapa. Kasih dan setia-Mu yang tiada habis-habisnya. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Tenanglah jiwa kami, aman bersama-Mu. Tenanglah jiwa kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Engkau menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kamilah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Sebab janji-Mu, kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Sebab itu kami datang di hadapan-Mu hari ini. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Engkau baik. Engkau setia. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mulia. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat perlindungan yang sempurna dari Tuhan di dalam hidup kami. Segala ucapan syukur, segala pengagungan hanya bagi Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan adalah kami. Dengan segenap hati kami bersyukur kepada-Mu. Sebab kasih dan setia-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam hidup kami tiada pernah berubah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di tempat ini kami mempersembahkan korban ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Tiada yang sama seperti Engkau, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kasih dan setia-Mu tiada habis-habisnya. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kekuatan yang Kau berikan, perlindungan yang Kau berikan sampai detik ini membuat kami terkagum-kagum. Engkau Allah yang nyata di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami akui itu. Dan kami memuji-muji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Jangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin
ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Nyanyikan pujian ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Yes, itu yang terjadi di dalam hidup kami hari-hari ini. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Di tengah badai sekalipun, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Sekali lagi nyanyikan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Sebab penyertaanmu sempurna Tuhan. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Lagi katakan penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami, yes Lord, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup kami, nyata di dalam hidupku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam setiap hidup kami, nyata di dalam hidupku. Haleluya. Sebab penyertaan-Mu sempurna adanya, nyata di dalam hidup kami. Aba ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin
ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya dengan janji-Mu Amin. bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Yes. Allah yang menyertai kami. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih karunia yang kami boleh alami sampai hari ini. Bapak, kami berdoa dan memberkati setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu yang akan menjadi terang bagi jalan kami, yang akan menuntun langkah-langkah kami. Amin. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan kehidupan kami. Engkau boleh berbicara kepada kami dan kami boleh mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu baik-baik semua? Amin. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita dalam setiap langkah dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang terakhir dari bulan Juli ini, minggu depan kita sudah masuk di bulan Agustus. Dan waktu terus berjalan dengan sangat tidak pernah menunggu kita. Dan dia akan terus berjalan. Yang kita tahu beberapa bulan lagi umur kita nambah satu lagi, ya, masuk tahun 2024. Nah saudara, kita tahu saudara dalam kehidupan ini ada banyak hal yang bisa mengganggu kita, ada banyak hal yang bisa menghalangi langkah atau jalan hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu sekarang ini dunia sudah begitu cepatnya. Ya, sangat cepatnya. Hanya dalam beberapa bulan saja handphone yang terbaru yang kita beli itu sudah bisa ketinggalan. Ya, sudah bisa mulai muncul lagi yang terbaru. Kalau orang tidak pernah mau belajar, saudara, nanti kita akan terus ketinggalan. Kita akan terus ketinggalan. Sekarang ini sudah mulai sedang tren itu ChatGPT ya, sudah mulai mencoba untuk menyaingi Google. Di sana saudara, apa yang saudara cari dia sediakan. Ya, jadi saudara butuh apa, ada tersedia di sana. Tinggal sekarang gini, kita pilih ini berita ini benar apa salah gitu. Tapi apa saja yang saudara cari? Saudara mau cari kinerjanya Pak Jokowi, itu ada di sana. Sampai tahun berapa gitu, ada di sana. Hal-hal yang semua tersedia. Jadi saudara, para orang tua juga ini mengingatkan kita, karena anak kita ini melek dengan teknologi. Ya, jadi jangan sampai kita gaptek terus. Kita nanti tidak tahu apa-apa, nanti kita komunikasi kita dengan anak kita, khususnya yang anak-anaknya yang masih usia di bawah 12 tahun atau mungkin yang remaja, saudara, mereka akan sangat melek dengan teknologi. Ya, begitu sangat cepatnya. Anak umur 3-4 tahun aja, saudaraku, bahkan anak umur 2 tahun, saudara enggak perlu ngajarin dia main game, dia bisa sendiri, saudara. Atau kita aja enggak ngerti, dia bisa ngajarin kita.
Ya meskipun ngomongnya masih yang mau gitu, tapi dia bisa ngajarin kita. Kalau mau begini, kalau mau begini. Dari mana dia tahu? Kenapa? Karena kecerdasan. Saudara, mungkin dulu kita minumnya air tajin itu air beras ya. Sekarang anak-anak sekarang kan minumnya susu. Kualitasnya tuh jauh lebih bagus. Sehingga kecerdasan otaknya itu jauh lebih tinggi ya. Jangan sampai nanti kita kehilangan anak di rumah sendiri. Kenapa? Karena dia mau ngomong dengan kita enggak bisa ngikuti, ya. Nah, Saudara, kita tahu kita punya Bapa di surga yang menyertai kita. Kita punya Bapa di surga yang selalu update. Ya, dan dia enggak pernah ketinggalan. Dari sekian ribu tahun yang lalu, dari zaman Alkitab ini ada, dari zaman Adam bahkan, dia selalu update dan dia tidak pernah ketinggalan. Kenapa? Karena memang dia pemilik dan dia sangat mengerti kondisi manusia. Sudah bisa kita kagum dengan Alkitab ini, ya. Alkitab ini kan sudah ribuan tahun ini ditulis, Saudara. Dan diterjemahkan itu kan sudah sekian ratus bahasa di seluruh dunia. Dan dia tidak pernah ketinggalan tuh. Dengan kemajuan zaman, tidak pernah ketinggalan. Dengan kemajuan zaman ini. Sangat luar biasa. Nah, hari ini kita akan mau belajar, saudaraku. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita dan kita masih memahami, saya beri topik khotbah saya, keberpihakan Tuhan. Tuhan itu berpihak sama siapa gitu. Ya kira-kira begitu. Ya. Nah kita tahu, kita mau belajar supaya kita ngerti. Sehingga dalam apa yang kita alami, terjadi sesuatu dalam hidup kita tidak langsung salahkan Tuhan, tidak langsung salahkan ini, tapi kita mesti ngerti dulu. Paham dulu kita, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya, kita tahu Tuhan itu bagaimana. Nah kita lihat Roma pasal 8 ayat 31. Baca sama-sama satu ayat ini. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, dikatakan jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Bahkan Rasul Paulus katakan begini, kelaparankah? Penderitaankah? Kesulitan hidupkah yang akan bisa memisahkan aku dari kasih Allah? Mautkah yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah? Kata Paulus, enggak ada yang bisa memisahkan aku. Nah, Tuhan bilang begini, Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Saya coba cari pengertian yang lain tentang Allah di pihak kita itu. Katakan begini, Allah memihak pada kita. Kemudian pengertian yang lain, Allah adalah untuk kita. Itu kira-kira pengertiannya. Nah, saudara, karena Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ini satu pertanyaan, Rasul Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bukan berarti, karena Tuhan di pihak kita, bukan berarti tidak ada lawan. Bukan berarti tidak ada perlawanan. Ya, jadi Allah di pihak kita bukan berarti tidak ada perlawanan atau tidak ada lawan. Pasti ada. Cuman dikatakan begini, tidak ada yang dapat melawan. Ya, Tuhan di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Tidak ada yang dapat melawan bukan berarti tidak ada lawan atau tidak ada perlawanan. Tuhan ada di pihak kita, sekali lagi ya saudara, tidak ada yang dapat melawan. Karena tidak ada yang dapat melawan bukan berarti tidak ada lawan atau tidak ada perlawanan. Pasti ada lawan, pasti ada perlawanan terhadap diri kita. Sekalipun Tuhan di pihak kita. Nah, kenapa? Karena saudaraku, kita akan ngalami. Semua saya percaya saudara ngalami. Ya.
Suatu kali waktu orang tuanya Kristi, Ibu Kristi meninggal dan kemudian kita buat ibadah penghiburan di sana. Terus dengan PD-nya saya bilang, ayo kita nyanyi dulu. Langsung Binsar suami Kristi bilang, maaf Pak, di sini enggak bisa nyanyi. Padahal masih di kota tuh, bukan di kampung ya. Masih di kota, saudara. Tapi dia bilang, maaf Pak, di sini enggak bisa nyanyi. Nah saudara, adakah lawan kita? Pasti ada. Adakah perlawanan? Pasti ada. Saudara, mungkin kita ditentang. Ya, kita ditentang. Kita dilawan, kita diserang, kita difitnah, kita dianiaya, dan segala macam yang lain bisa terjadi. Kenapa? Karena ada lawan dan ada perlawanan. Kita kan, perjalanan kerohanian kita kan tidak mulus-mulus saja. Betul kan? Perjalanan rohani kita kan tidak kayak seperti jalan tol aja. Jalan tol aja ada berlubang. Ini kan jalan tol aja ada, meskipun namanya bebas hambatan, tetap ada bisa terjadi hambatan. Tapi saudaraku, kehidupan kita ada lawan. Nah, pemahaman ini kita mesti tahu bahwa kita ada lawan dan ada perlawanan. Jadi saudara tidak usah kaget. Kalau kehidupan rohani kita ada yang menentang, kita pengen maju tapi ada yang menghalangi. Kadang-kadang yang menghalangi bukan orang jauh luar. Kadang-kadang dari dalam sendiri. Ya, ada banyak, bisa saja. Ada banyak kemungkinan dan ada banyak hal yang bisa terjadi. Nah, saya beberapa minggu lalu ya sampaikan, apakah karena kita maju secara rohani orang lain tidak benci kita? Oh bisa, saudara, orang bisa benci kita. Ya, saya pernah sampaikan, dengan tempat ibadah yang bagus ini orang lain ada yang senang, ada yang tidak senang, banyak juga. Kok bisa ya? Baru jadi berapa tahun kok punya gereja bagus ya. Dari mana ya uangnya ya? Ada orang iri, ada aja. Ada orang benci, ada juga. Aneh juga, kita tidak minta sama dia, dia benci aja sama kita. Kenapa dia benci? Tidak tahu juga. Tapi ya ada terjadi. Jadi saudara, dalam hidup kita sehari-hari, saudara maju, saudara bertumbuh secara rohani, jangan pikir semua orang akan senang, belum tentu. Nah itu kan, jadi tambah sibuk dia. Nah ya kan, lihatlah. Aneh, ada. Orang yang begitu akan ada. Jadi kita tidak perlu takut, kenapa? Karena selalu ada lawan dan selalu ada perlawanan. Dari pihak mana? Nah nanti kita akan lihat. Tapi kita pemahamannya kita mesti tahu dulu. Kita akan selalu ada lawan. Saudara pingin hidup benar, ada lawan enggak? Ada. Ada perlawanan enggak? Ada. Saudara mau hidup lurus-lurus, ada lawan enggak? Ada. Sok suci lah, ya kan? Sok alim lah, haleluya, haleluya lu sekarang ya. Kan begitu ya? Waduh aneh-aneh. Sudah tepuk-tepuk tangan ya. Banyak aja saudaraku. Tapi kita mesti paham dulu bahwa selalu ada lawan dan selalu ada perlawanan. Bukan Tuhan di pihak kita, tidak ada masalah. Kita mesti paham juga, memang Tuhan ada sama kita. Tapi akan selalu ada perlawanan. Tuhan di pihak kita bukan berarti tidak ada lawan dan tidak ada perlawanan. Nah, konsepnya ini kita paham dulu. Kalau kita paham, kita akan tahu, oh iya ternyata di dunia ini kita harus bisa bedakan mana yang kawan, mana yang lawan. Kalau kita anggap rata aja saudaraku, bisa habis kita. Kita mesti tahu di posisi mana kita mesti berdiri. Kita boleh tulus saudaraku. Kan firman Tuhan bilang kita harus tulus tapi juga harus cerdik. Bukan licik tapi harus cerdik. Kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita harus bertahu kita posisi kita nih dari mana nih. Orang sudah mau jelas-jelas dia mau menghabisin kita, masa kita sodorkan diri kita. Oh kan firman Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan enggak konyol begitu, ya kan? Tapi kan kita masih cerdik. Tapi juga tetap harus tulus. Nah ketulusan kita, itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain.
Orang lain bisa memanfaatkan ketulusan hati kita, sangat bisa. Kenapa? Karena dalam hidup ini akan selalu ada lawan dan selalu ada perlawanan. Tentu doa kita, janganlah sesama kita itu adalah lawan kita, apalagi satu rumah. Ya kan? Jangan sampai nanti satu rumah itu jadi lawan kita. Kenapa? Karena kita menganggap, waduh dia nih begini. Kan dalam hidup ini saudaraku akan selalu ada perbedaan. Kemarin saya cukup kaget lihat bahwa ternyata memang secara tanpa kita sadar dunia ini akan terus dengan caranya dunia ini akan masuk. Jadi Daniel Mananta dia ngomong kan, dia cerita kan tentang waktu itu anaknya umur 10 tahun katanya, dia pingin masukin sekolah internasional. Jadi akhirnya dia kaget dan dia enggak masukkan anaknya di sana. Kenapa? Karena dia katakan begini, di sekolah itu dia bilang kami di sekolah ini ada kamar mandi untuk yang pria, yang anak cowok, ada kamar mandi untuk anak cewek, dan ada anak kamar mandi non-gender. Jadi kenapa? Karena di sana dikatakan kami mengajarkan seorang itu mesti menerima dirinya, identitas dirinya. Kalau apa yang dia yakin dalam dirinya itu yang dia percayai, dan dia harus yakin itu. Contohnya gini dia bilang, kalau misalnya dia laki-laki nih, fisik secara ini semua laki-laki, tapi dia merasa dia perempuan, maka dia kamar mandi non-gender itu. Nah, ini bukan di luar negeri saudara, di Indonesia. Jadi secara tidak langsung dia bilang gini, dia menghargai LGBT itu memang dibolehkan. LGBTI sekarang kan, IA. Nah sekarang dia bilang itu diizinkan. Kenapa? Orang pengen hidup benar, tapi ada lawan, ada. Orang mau lakukan kebenaran, ada lawan, ada. Ada perlawanan, ada. Dengan cara-cara yang sangat halus. Kan dia bilang seorang harus menghargai identitas dirinya. Kalau memang kamu rasa kamu perempuan, meskipun fisikmu laki-laki, ya berlakulah seperti perempuan. Atau kamu merasa kamu laki-laki, fisikmu perempuan, ya berlakulah seperti laki-laki. Ini faktanya, kejadian saudaraku. Dan ini bukan sekali lagi bukan di luar negeri saudara, tapi di Indonesia. Nah, kita mesti tahu kehidupan kerohanian kita pun akan ada lawan yang membuat kita berhenti bertumbuh, berhenti mengenal kebenaran, berhenti mengerti tentang kekudusan, supaya apa? Supaya kita tidak lakukan itu lagi. Itulah lawan dan perlawanan kita. Kan ini kenyataan-kenyataan yang terjadi di dunia ini. Ya, nah saudara, kadang-kadang memang buat saya aneh. Karena orang menikah sejenis pun mereka, tetap aja ada yang berlaku seperti satu laki-laki, satu perempuan. Kalau dia laki-laki dengan laki-laki, ada satu yang pihak yang sebagai perempuannya. Loh kalau enggak ya kawin aja dengan perempuan, kan begitu. Kenapa mesti dengan sama? Ya tapi itulah. Nah sejak dosa makin berkembang, makin banyak kenyataan-kenyataan dan dosa yang dilakukan manusia, penyakit pun makin banyak. Nah, jadi saudara buat orang tua mesti hati-hati. Saudara mau sekolahkan anak, pilihlah sekolah yang memang bukan hanya sekedar otaknya yang pintar, tapi hatinya juga perlu dijaga. Apa yang diajarkan dari sekolah itu perlu kita tahu. Ya, jadi orang tua yang ini kan masih banyak keluarga muda, saudara mesti tahu nih. Aku mau sekolahkan anakku ini, sekolahnya ini bagaimana? Kenapa? Karena bagaimanapun dia akan mempengaruhi. Tingkah laku kita akan mempengaruhi tindakan-tindakan. Ya, nah, jadi saudaraku, Allah di pihak kita. Bukan berarti tidak ada lawan,
bukan berarti tidak ada perlawanan. Akan ada. Ini faktanya, kita menghadapi kondisi dan situasi yang seperti itu. Cuman Tuhan bilang gini, jaminannya, Tuhan bilang apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak, kita ini dijamin pasti menang. Kira-kira nih kalau saudara lagi bertanding nih, tapi di jaminannya menang, saudara bagaimana? Antusias enggak? Antusias kenapa? Karena jaminannya menang. Nah, ini Tuhan katakan jaminannya itu seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Supaya kita berada di jaminannya Tuhan tadi. Pasti menang tadi. Roma pasal 8 ayat 18 katakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini kan Rasul Paulus dia tuliskan. Ya, dia katakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini yang sedang terjadi, ya, dibilang tidak dapat dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Nah, untuk itu begini saudara, pengertiannya. Kita mau fokus kepada penderitaannya atau kepada kemuliaannya yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, kan dikatakan kembali kepada ayatnya, dibilang kan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, setiap zaman punya penderitaannya sendiri. Ya, orang tua kita punya penderitaannya sendiri, kita punya penderitaannya sendiri. Nanti anak kita ada lagi penderitaannya sendiri. Setiap masa itu punya. Ya, masih ingat ya saudara yang anak-anak yang sekarang SMA ya atau yang sudah kuliah, dulu waktu SD bawa bukunya sampai bongkok dia kan, karena buku terlalu berat. Semua buku tebal-tebal, mesti dibawa semua. Mata pelajaran 4, tapi yang dibawa 7. Waduh, bisa bayangkan 7 buku tebal-tebal, itu baru buku cetaknya, belum buku tulisnya. Tapi kan sekarang dengan kurikulum merdeka, anak-anak diajak happy. Sekolah mulai dengan nyanyi dulu, ya kan? Satu angkat tangan, ya, wah nyanyi dulu, dibuat gembira, ya. Buku enggak lagi sebanyak itu. Kenapa? Karena ada sekolah-sekolah tertentu sudah bisa dengan pakai tablet saja. Ya. Nah, saudara, kemajuan-kemajuan itu setiap zaman punya penderitaannya sendiri. Enggak usah dibanding-bandingkan. Dulu papa begini, dulu mama itu dulu. Ya, enggak cocok lagi dengan zaman sekarang. Udahlah, enggak usah dibanding-bandingkan. Ya, karena dibandingkan pun anak kita enggak ngerti. Kenapa? Karena waktu kita kecil dia belum lahir. Belum ada dia. Jadi ya sudahlah, setiap zaman punya penderitaan dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Oke. Nah, Tuhan katakan, ayat ini katakan begini, penderitaan zaman ini, itu artinya apa yang sedang terjadi hari ini, apa yang kita sedang lihat dengan mata kita, fakta-fakta yang kita alami, kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami, yang kita sedang orang lain lakukan kepada kita, ini kan kenyataannya sekarang ini apa yang terjadi sekarang ini. Tuhan katakan begini, jangan fokus kepada itu, tapi fokusnya kepada kemuliaan, artinya kepada apa? Kepada Tuhan. Kalau saudara fokus dengan apa yang sedang terjadi, apa yang kita sedang alami, dengan kenyataan hidup hari ini, saudaraku, membuat kita bisa berubah. Sukacita kita bisa berubah. Damai sejahtera kita bisa berubah. Kenapa? Karena kenyataannya itu berubah-berubah. Tetapi kalau kita mau fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan artinya gini, kalau saudara sedang mengalami sesuatu, saudaraku fokus kepada rencananya. Fokus kepada tujuannya, fokus kepada kehendaknya. Saya ambil contoh. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8
ada ayat yang favorit yang banyak disukai oleh orang, ayat yang ke-28. Aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau kita lihat konteksnya ayat itu, dia kan ceritakan itu. Salah satunya dalam ayat yang 18 yang kita baca tadi. Saudaraku, dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dengan apa yang sedang terjadi, dengan apa yang kita alami, dengan apa yang orang lain perlakukan kita, Allah turut bekerja. Dengan tujuan. Nah, jadi makanya kalau kita fokus dengan Tuhan, kita ngerti tujuannya Tuhan ini apa. Pasti baik. Karena Tuhan bilang gini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin boleh ditampilkan Kevin ayatnya, ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku, ya saya akan diperlakukan begini oleh suami saya, istri saya berbuat begini. Sudah tahu, Allah turut bekerja. Bukan kehendak Tuhan, tapi Allah turut bekerja. Dalam kesalahan kita sekalipun. Dia ikut bekerja dan dia ada dalam kendalinya. Dia pegang kendalinya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, saya beberapa kali sudah ulang, pada waktu kita lihat gedung ini, kalau kita ingat saudaraku, kita pasti akan bersyukur. Berterima kasih Tuhan berikan ini buat kita. Tetapi pada waktu bulan Juni, bulan September ya, Agustus tahun lalu ya, pada waktu tahun lalu itu saudara masih ingat, pada waktu bulan Juni itu kemudian kita harus terusir, tidak boleh lagi ibadah di Bumi Minang, dan kemudian kita harus buru-buru cari hotel, pindahin alat semua, sound system. Sudah lihat bagaimana waktu itu tim musik bekerja dengan sangat capeknya, ya. Pasang ini, nanti selesai ibadah bongkar lagi, Sabtu malam pasang lagi, nanti kalau orang lagi acara tunggu sampai selesai acara, jam 10 baru mulai, jam 2 baru pulang. Saudaraku, tapi kita tahu melalui peristiwa ada seseorang yang mengusik, akhirnya gedung ini ada. Ya kan? Jadi kita lihat ada kebaikan. Makanya kalau kita ngalami sesuatu, jangan cepat-cepat bilang, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak adil, Tuhan benci saya, Tuhan kenapa begini, kenapa Tuhan tidak tolong saya. Tapi lihatlah bahwa dalam peristiwa apapun ada kebaikannya. Jangan lihat peristiwanya dulu, tapi lihatlah kebaikan apa yang Tuhan akan lakukan melalui peristiwa. Masalahnya ya gini saudaraku, Tuhan kan tidak kasih tahu langsung. Nanti kalau terjadi begini, nanti hasilnya akan begini. Hasilnya ini kan kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu begini saudaraku, baik untuk kita. Itu yang kita harus tahu. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan ngerti saudaraku. Ya Tuhan, kalau aku ngalami hari ini, berarti ini baik untuk aku. Saudara, punya di rumah saudara ada orang yang sulit. Mungkin yang sulit itu suami, istri, orang tua, mertua, tetangga, saudara. Saudara punya orang yang sulit di dalam lingkungan hidup saudara. Mungkin itu bos, mungkin itu pimpinan saudara. Saudara ketemu orang yang sulit, jangan lihat orang yang sulit itu. Lihatlah ada kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan melalui orang-orang atau keadaan yang sulit itu. Amin. Benar nih.
Tapi dia tidak berubah, Pak. Sudah 13 tahun saya berdoa, tambah jahat dia, Pak. Tidak ada salah, saudaraku. Boleh dia tidak berubah. Tapi aku melihat kebaikan Tuhan lewat peristiwa ini. Kesulitan apa yang saudara sedang alami hari ini? Tantangan apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Lihatlah, ada kebaikan yang Tuhan sedang sediakan melalui keadaan-keadaan itu, melalui orang-orang itu. Jangan lihat sulitnya, jangan lihat orangnya, jangan lihat keadaannya, tapi lihatlah akibatnya. Ada kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan melalui keadaan itu. Kalau ada orang lain mau merencanakan sesuatu kepada kita, yang kita tahu itu sepertinya tidak baik. Gini, ada satu kata-kata yang sangat bagus ya, yang saya kutip. Dia bilang gini, jangan menari dari musik yang orang lain sedang mainkan. Jadi kalau orang lain sedang memainkan musik, saudara jangan nari dari musiknya dia. Apa itu, Pak? Maksudnya apa? Gini, kalau orang sedang berbuat sesuatu, merencanakan sesuatu yang jahat, mungkin dia fitnah kita. Mungkin dia sampaikan berita-berita yang tidak benar tentang kita. Jangan nari dulu di musiknya dia. Dia sedang memainkan musiknya. Jangan nari, saudaraku, di musiknya dia. Sudah mesti tahu. Makanya saya bilang, kita mesti bersikap. Oh, kamu mainkan musik. Ya sudah, aku enggak usah nari. Kenapa? Kalau kita ikut nari, dia mempermainkan kita. Nah, untuk itu saudara, jadi kita mau belajar. Oh, kalau dia lakukan gitu, masih ingat, fokusnya kepada Tuhan. Artinya kepada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan. Tapi dia enggak makin jahat tuh, Pak. Enggak ada masalah. Itu dia. Yang kita harusnya juga tidak ikut makin jahat. Kalau dia makin jahat, kita harus makin lebih benar, lebih baik. Kalau dia jahat dan terus kita juga tambah jahat, artinya dia makin jahat, kita makin tidak mau mengampuni, kan sama-sama jahat jadinya. Tapi kalau dia makin jahat, kita harus makin lebih baik. Karena apa? Karena kita paham Allah di pihak kita. Dia sama-sama dengan kita. Saudara yakin bahwa Tuhan di pihak kita? Saya tampilkan dulu satu video. Bagus ya, untuk meskipun ini hewan, tapi ini bisa menggambarkan bahwa Bapak kita, Tuhan kita itu ada di pihak kita. Dia akan bela kita. Dia akan tolong kita. Silakan Kevin. Oh, sebentar, suaranya. Oke. Sudah bisa? Ini anak beruang ya. Ini ada anjing liar jenis serigala.
beruang tadi, itu anaknya sudah gemetar, tapi lihat apa yang induk beruang lakukan. Dia terluka ya. Kayak nonton bioskop ya saudara ya. Nah saudara lihat naluri ibu induknya ini, dia bela anaknya. Meskipun dia harus terluka. Dia tahu dia menghadapi lawan yang sulit, yang banyak. Tapi dia bela anaknya. Contoh bahwa Tuhan itu di pihak kita. Kalau ada musuh yang mau menyerang kita, Tuhan ada di mana? Apakah dia tinggalkan kita? Waduh, ternyata iblisnya banyak yang datang, ya udahlah kamu hadapi sendiri, kira-kira begitu. Dia di pihak kita. Dia akan bela kita. Dia sama-sama dengan kita. Amin. Amin. Sudah belajar sesuatu? Ya. Sekarang kita mau lihat bagian yang terakhir. Siapa lawan dan yang mengadakan perlawanan ini? Ya. Siapa yang tidak suka dengan kita bertumbuh? Siapa yang tidak suka dengan kita maju? Siapa yang tidak suka kita hidup benar? Siapa yang tidak suka kita hidup kudus? Siapa yang akan selalu melawan kita? Selalu dia mengadakan perlawanan terhadap kita. Yang pasti dia adalah musuh kita. Nah, kita harus paham bahwa kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Efesus pasal 6 ayat 12 katakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan, ayo kita baca aja sama-sama ya. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara kalau baca lengkap-lengkap. Jangan melawan pemerintah-pemerintah, oh berarti kita harus demo sama pemerintah. Baca yang lengkap. Ya, jadi jangan sepotong-sepotong. Nanti pemerintah kita lawan, penguasa, Pak RT, RW, lurah kita lawan. Enggak maksudnya itu. Dibilang perjuangan kita dalam kita hidup ini, dibilang kita melawan siapa? Pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dia musuh yang tidak kelihatan, tapi dia ada. Karena bukan berarti dia tidak kelihatan terus dia tidak ada, dia ada. Tapi dia tidak bisa dilihat dengan mata secara fisik ini. Dan dia ada. Dan firman Tuhan menegaskan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang ada darah dan daging itu siapa? Halo? Yang ada darah dan daging itu siapa? Manusia. Berarti iblis tidak punya darah dan daging. Dan dia tidak kelihatan. Dan dia tidak bisa dilihat dengan mata fisik ini. Kecuali memang Tuhan dalam karunia Roh Kudus dia bisa menampakkan, menolong orang untuk bisa nampak. Tetapi yang pasti secara fisik ini kita tidak bisa lihat musuh kita. Tapi dia ada. Dan beberapa orang katakan begini, medan pertempuran kita yang terbesar itu ada di pikiran kita.
Karena itu pintu masuk yang dia bisa kuasai. Yang bisa dia kontrol orang. Melalui apa? Pikiran orang. Musuh kita bukan darah dan daging. Jadi saudaraku, orang seisi rumah kita itu bukan musuh kita. Amin. Amin. Orang seisi rumah kita bukan musuh kita. Dan kalau kita lihat dia masih namanya orang, masih namanya manusia, itu bukan musuh kita. Karena musuh kita adalah roh yang lain. Ada sesuatu yang mengendalikan orang itu. Kalau kita tahu dari mana sesuatu itu mengendalikan orang itu, lihatlah tindakannya, lihatlah perbuatannya, kita akan tahu apa yang mengendalikan orang itu. Sesuatu yang mengendalikan orang itu. Nah saudaraku, dan kita mesti paham, kalau musuh kita, Wahyu pasal 12 ayat 10, dia katakan begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Apa? Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka. Kapan? Siang waktu kita sadar, malam waktu kita sudah tidur, dia tetap mendakwa kita. Di mana? Di hadapan Tuhan. Kerjanya iblis apa? Dia mendakwa kita. Makanya saudaraku, hati-hati dalam ngomong. Karena perkataan kita bisa dipegang. Dan dia akan mendakwa kita. Pada waktu Tuhan akan mengerjakan sesuatu, Tuhan akan berbuat sesuatu. Dan iblis dia akan dakwa kita. Tuhan, bukankah tanggal 26 Maret tahun segini, jam segini, dia ngomong ini Tuhan. Dia ngomong ini Tuhan. Dia bilang ini Tuhan. Kita ini didakwa, saudaraku. Kita didakwa. Tapi kita mesti paham juga. Allah ada di pihak kita. Dia akan bela kita. Tapi kalau kita melanggar, bagaimana mungkin dia bela kita? Makanya kalau saudara tahu kita salah, datang sama Tuhan minta ampun. Supaya kita tetap ada di pihak kebenaran itu. Kalau kita tahu ini dosa, kita tahu ini salah, dia datang sama Tuhan minta ampun, akui sama Tuhan, Tuhan aku salah Tuhan, aku dosa Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku salah Tuhan, aku bohong lagi Tuhan. Aku nipu dia nih Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Bohong kecil, bohong besar sama aja enggak? Kamu lagi di mana? Ya sudah hampir sampai, setengah jam enggak sampai-sampai saudaraku. OTW. Supaya enggak dimarah, bilang aja, udah dekat nih. Terus kenapa tadi? Macet. Enggak tahu orang tuh lampu merah tuh kok. Padahal sebetulnya kita baru berangkat dari rumah. Daripada ribut. Kira-kira boleh enggak gitu ya? Hah? Kan dosa putih katanya. Demi kebaikan. Dosa tetap dosa. Mau putih, mau hitam, mau coklat, mau abu-abu, dosa tetap dosa. Ya sudah kita belajarlah saudaraku, jujur dari hal-hal kecil begitu. Kalau terjadi sesuatu ya belajarlah, terbuka ya. Nah, iblis mendakwa kita siang dan malam. Dia lihat kehidupan kita, dia perhatikan perkataan kita dan dia pegang itu. Ingat sudah, dia ini makhluk roh. Ya, dan dia tidak perlu punya laptop untuk mencatat semua kesalahan saudara. Dia ingat. Kenapa? Karena dia tahu, dia makhluk roh. Jadi jangan bayangkan dia seperti manusia, kan dia tidak punya catatan. Tidak ada buku, tidak ada kertas, tidak ada laptop yang bisa dia, tidak. Dia makhluk roh. Dan dia akan dakwah kita. Tuhan tidak bisa Tuhan. Gimana Tuhan,
orang itu bisa diberkati. Nggak bisa Tuhan, dia bilang dia begini Tuhan, dia bilang begini Tuhan. Saya pernah sampaikan saudaraku, pernah lihat ada satu anak udah bagus kerjanya, kena PHK. Nggak tahu kenapa PHK, rupanya difitnah sama kawan yang lain. Kerja lagi yang lain, bagus, kerjanya bagus ya. Tapi tiba-tiba perusahaan tutup. Oh, kerja lagi gini. Ada aja, kenapa? Karena dicoba ditelusuri, ternyata ada kadang-kadang orang tua ini kan ngomong begini, saudara. Kamu kalau begini aja enggak sukses hidup kamu, melarat kamu, sengsara kamu. Kamu kalau begini terus lihat perangaimu begini, menderita kamu. Susah hidupmu. Lah kalau dia susah, saudara ikut susah enggak? Kan kita ikut susah. Sebagai orang tua kan kita ikut susah lihat anak kita susah. Ya ada aja. Ada yang enggak tahu jalan baik-baik, sepeda yang nabrak dia. Ya kan? Jadi jalan di jalurnya dia, orang lain yang nabrak dia. Hampir aja selalu ada kecelakaan. Kadang-kadang ada orang tua juga yang suka ngomong, matilah kamu, matilah lu. Oh, matilah. Digigit semut bisa mati, saudara. Ada aja. Kematian itu seperti dekat aja dengan dia. Kenapa sih kita mesti ngomong begitu? Kenapa kita mesti kata-kata kutuk itu keluar dari kita? Kan enggak harus begitu. Kalau dia enggak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, nasihati, doakan. Yakin enggak doa kita bisa dijawab Tuhan? Yakin? Yakin aja. Doa kita pasti dijawab. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Dia akan bela kita. Dia pembela bagi kita. Dia akan bela kita. Kenapa? Karena dia di pihak kita. Makanya saudaraku, paham ya, musuh kita ini, dia mendakwa kita siang dan malam. Dari mana dia dakwa kita? Dia coba pegang kesalahan-kesalahan kita. Ya. Tuhan di pihak kita. Siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Jaminannya kita pasti menang. Tuhan hanya katakan, fokus saja kepada Tuhan. Ya, jangan kepada kesulitan, kepada penderitaan. Kalau ada orang-orang yang berlaku tidak sesuai dengan keinginan kita, sudah lihatlah ada kebaikan yang Tuhan kerjakan melalui orang itu, melalui peristiwa itu. Yang penting kita lihat hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia menolong kita, dia pembela bagi kita. Dan pasti pertolongannya selalu ada buat kita. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh sampai seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah lewat nyanyian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Dia pembela bagi kita dan Dia penolong kita. Kalau ada yang salah lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, datang kepada Dia, minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan. Maka Dia Allah yang setia dan adil. Yes. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Dan sementara kita persiapkan hati kita, saudaraku, dengan nyanyian ini, mengingat kepada kita akan korban Tuhan. Dia berkorban untuk kita. Dia adalah pembela bagi kita. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mengingat Tuhan akan kasih setia-Mu, Engkau sudah berkorban mati buat kami. Ya Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau pembela bagi kami. Engkau di pihak kami. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada yang bisa menghancurkan hidup kami. Seberapapun, seperti apapun yang orang lain lakukan, niat orang lain yang tidak baik untuk kami, Engkau ada di pihak kami. Amin. Engkau pasti akan tolong kami. Yes. Engkau pasti akan bela kami. Engkau jagai kami. Kau pelihara kami, Kau lindungi kami. Amin.
Engkau bawa kami naik lebih tinggi dari hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti di tangan kita. Bapak Engkau kuduskan roti dan anggur ini. Bila ini boleh menjadi layak buat kami semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Tangkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita ini melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Biarlah keyakinan Tuhan akan firman-Mu, Terima kasih. bahwa Tuhan Engkau berpihak kepada kami. Engkau pasti akan tolong kami. Engkau pasti akan bela kami. Engkau penolong bagi kami. Engkau di pihak kami Tuhan. Kami tahu ada musuh, ada perlawanan dan ada lawan. Tapi kami tahu Tuhan, kami ada dalam jalur kemenangan. Kami mau hanya fokus kepadamu saja Tuhan. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau tujukan pandangan kami hanya kepadamu Tuhan. Bahwa Tuhan Engkau pasti bela kami. Tuhan Engkau pasti tolong kami. Engkau kuduskan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Engkau bawa kami naik lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau pembela kami Tuhan. Engkau pembela kami. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami didakwa oleh musuh kami, Tuhan Engkau berdiri membela kami. Karena kami anak-anak-Mu. Kalau iblis mengingatkan akan dosa masa lalumu yang sudah engkau akui, jangan mau tertuduh. Katakan, aku sudah minta ampun, aku sudah dikuduskan, aku sudah disucikan oleh darah Yesus, dan Tuhan mengampuniku, dan Dia akan bela kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini dimeteraikan dalam hati kami Tuhan. Amin. Kami akan ingat ini Tuhan, Engkau pembela bagi kami. Amin. Engkau Allah ada di pihak kami. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan suara gembala untuk minggu ini. Ya, ada sedikit kendala teknis Bapak Ibu Saudara untuk penayangan suara gembala. Bisa? Coba. Oke. Keluarga kerajaan masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11 sama orang Age, anak Age orang Harari. Ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus kita. Saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the King. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, tidak ada lain. Dan bahkan dia berkata, satu jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin.
Shalom semua warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Mari bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama kita memuji Tuhan. Shalom Aleihim, Avenu Shalom Aleihim, Avenu Shalom Aleihim, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleihim, Avenu Shalom Aleihim, Avenu Shalom Aleihim, Avenu Shalom Aleihim, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Ku bawa berita sejahtera. Berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita Sekali lagi ku bawa. ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleihim, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan oleh karena kejadian kami ajaib dan dahsyat. Yes, Begitu amin. ajaib perbuatan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya, Pertolongan-Mu terima Tuhan kasih. selalu datang tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan pada hari ini menaikkan pujian dan syukur kami, doa-doa kami Tuhan, pergumulan kami, semua beban kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pengharapan kami hanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden kami Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar bagi bangsa kami agar bangsa kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga mohon perlindungan-Mu untuk kota Padang Tuhan Yesus. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Rock. Berkati pemimpin kami Pak Timotius Arifin, Pak Roni Daud Tuhan, keluarga besar mereka, Pak Beni, Bu Esther, dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan jaga Tuhan, berikan hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu tercurah atas gembala kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja GBI Rock yang ada di Sumatera Barat, baik yang di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kepulauan Mentawai. Tuhan berkati gereja kami. Jadikan kami gereja yang bertumbuh Tuhan, dan terus berjalan dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau mengetahui isi hati kami. Kau Allah yang mendengar setiap doa kami.
dan Kau Allah yang mengerti keadaan kami saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan bagi setiap kami yang sedang berbeban berat. Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit kami, dan Tuhan menunjukkan jalan keluar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami siapkan dari rumah. Tuhan pakailah menjadi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan lift di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang cukupkan dan kami boleh menikmati fasilitas yang baru di gereja kami ini Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, izinkan kami menerima berkat-Mu melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Harapkan yang terbaik Tuhan boleh berikan kepada kita semua. Yes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.